Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Siti Nurul Fauziah, mahasiswi semester 5, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI berbasis literasi yang diampu oleh Bu Dosen Helna Nelis MPD yang berjudul Peran Guru dan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kurikulum PAI. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Di sini terdapat 4 peran seorang guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, guru sebagai implementers. Yang kedua, guru sebagai adapters. Yang ketiga, guru sebagai developers. Dan yang keempat, guru sebagai researchers. Yang pertama, peran guru sebagai implementer. Sebagai implementer kurikulum, seorang guru diharapkan berperan untuk melaksanakan kurikulum yang telah disusun. Nah, kurikulum itu harus diaplikasikan oleh guru dalam setiap proses pembelajaran di sekolah, khususnya di kelas. Dengan demikian, ruang peran guru sebagai implementer kurikulum tidak sampai kepada penentuan isi dan target kurikulum, tetapi hanya terbatas pada penentuan kegiatan-kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaannya sampai kepada pelaksanaannya. Peran guru dalam posisi ini adalah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan lingkungan sekolah, kemudian memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengembangkan interaksi pembelajaran, dan juga mengelola kelas dengan baik dan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Yang kedua, peran guru sebagai adapter. Nah, sebagai adapter kurikulum, guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal, terutama kebutuhan siswa dan daerah. Nah, dalam hal ini, tugas pertama seorang guru adalah memahami dengan baik karakteristik sekolahnya, lalu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan daerahnya, baru membuat desain kurikulum sekolah sesuai kebutuhan sekolah dan masyarakat lokal. Yang ketiga, peran guru sebagai developer. Nah, sebagai developer kurikulum, guru diberi kewenangan untuk mendesain kurikulum madrasah atau sekolah. Dalam kaitan posisi guru sebagai developer kurikulum ini, maka seorang guru dituntut untuk aktif, kreatif, dan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen kurikulum PAI. Dan juga, guru harus berperan aktif dalam tim perekayasa dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kelompok mata pelajaran. Berperan aktif dalam penyusunan standar isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL. Berperan aktif dalam menyusun standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD, serta pemetaannya. Mengembangkan silabus pembelajaran dan menyusun semua perangkat operasional yang mendukung RPP, seperti lembar kerja siswa dan bahan ajar seperti modul pembelajaran. Yang keempat, peran guru sebagai researcher. Nah, sebagai researcher kurikulum, guru memiliki peran sebagai peneliti kurikulum. Nah, peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam melaksanakan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Misalnya, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi atau model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa dalam mencapai target kurikulum. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kinerja kepala sekolah. Apa sih kinerja kepala sekolah itu? Nah, kinerja kepala sekolah yaitu prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Kinerja kepala sekolah dikatakan baik jika target atau tujuan sekolah dapat dicapai. Nah, semua itu didukung oleh kompetensi
sikap motivasi dari warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, para guru, pegawai tata usaha, para siswa, dan komite sekolah. Semua bekerja dengan ketentuan yang berlaku sehingga menghasilkan sebuah prestasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tugas dan peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, kepala sekolah sebagai manajer. Sebagai seorang kepala sekolah terkait pengembangan kurikulum, diharapkan memiliki kemampuan yang matang dalam melaksanakan fungsi dari manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Sehingga dibutuhkan kecermatan dan pemahaman yang mendalam bagi seorang kepala sekolah dalam memahami terlebih dahulu tentang hakikat dan tujuan dari pengembangan kurikulum, dan ini menjadi suatu keharusan bagi seorang kepala sekolah sebagai pijakan awal untuk melangkah pada tahap selanjutnya. Selain itu juga, kepala sekolah harus bisa mengaitkan arah pengembangan kurikulum dengan visi misi sekolah, sehingga apa yang mencapai target capaian sekolah bisa terlaksana. Sehingga dalam hal ini tidak mudah soal mau atau tidak mau dalam pengembangan kurikulum, tetapi dibutuhkan juga kemampuan analisis secara mendalam dalam kesesuaian dan kebutuhan sekolah. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan cara analisis SWOT. Yang kedua, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Dalam hal ini, kepala sekolah harus benar-benar bisa memerankan peran sebagai seorang leader atau pemimpin. Seorang pemimpin bagi guru-guru yang ada di lembaga yang ia pimpin. Sehingga seorang kepala sekolah harus mampu memberi arahan dan pengawasan terhadap tugas apa saja yang harus dikerjakan oleh seorang guru dan lebih-lebih tugas yang mendukung dalam pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah. Peranan kepala sekolah dalam menggerakkan kehidupan sekolah sangatlah penting. Maka dari itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut. Yang pertama, kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa. Nah, itu dia penjelasan mengenai peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum PAI. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.